Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Pagi ini kembali saya Walden berkesempatan jumpai Anda. Apa kabar? Saya percaya Anda di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, dan bincang santai solusi rohani hari ini kembali akan memberkati kita semuanya. Saya mengangkat satu topik perbincangan tentang doa Yabes. Apa dan bagaimana, apa dampaknya dalam kehidupan orang percaya masa kini. Kita ikuti perbincangannya bersama narasumber yang sudah tidak asing bagi kita tentu saja. Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya yang sudah ada di studio. Keren banget. Shalom, selamat pagi. Shalom, Selamat Hari Batik Nasional. Beberapa hari yang lalu ya. Harusnya kamu juga pakai batik Begitu dong. ya. Saya punya sih koleksi batik. Tapi Anda benar-benar keren loh dengan batik yang model ini sekarang. Makasih. Gimana kabar Pak Pendeta? Kabarnya selalu sukacita. Wow, ini kita udah memasuki bulan ke-10 ya. Tetap sukacita. Tetap sukacita. Mengakhiri tahun dengan sukacita. Iya, mengakhiri dengan sukacita, buka tahun juga dengan Mengawali sukacita. dengan sukacita. Rahasia sukacita Anda ada di mana? Dalam hati. Oh, yes. Karena sukacita yang permanen itu bukan karena ada ada keuntungan, ada keberhasilan, ada uang banyak, bukan. Sukacita yang permanen itu karena hati kita penuh dengan Tuhan. Wow. Akhirnya sukacita itu seperti sumber air. Yes, yang terus mengalir ya. Membual terus. Dan tidak pernah kering. Walaupun ada masalah, ada tantangan, tetap sukacitanya tetap permanen. Itu yang kita butuhkan ya. Doa Yabes. Kita akan bahas topik ini. Kenapa tertarik mengangkat perbincangan ini Pak Pendeta? Saya tertarik membicarakan tentang doa Yabes karena kehidupan Yabes dari awal waktu dia di kandungan sampai akhirnya dia lahir dan akhirnya sampai dia dipermuliakan lebih dari saudara-saudaranya, itu sesuatu yang sangat penting bagi kita ketahui. Jadi akhirnya mungkin ada pemirsa yang latar belakang kehidupannya seperti Yabes, ya, akhirnya bangkit gitu, Walden. Akhirnya ngerti bahwa kehidupan kita nih harusnya nggak bisa seperti ini terus, gitu. Memang awalnya susah, awalnya memang menderita, tapi Tuhan menghendaki kita hidup di dunia bukan untuk menderita, untuk mengalami kemenangan. Ya, mungkin pemirsa, inilah waktunya kita berkata stop kepada setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita karena latar belakang kehidupan ya. Sebenarnya kalau bicara tentang sosok Yabes ini, latar belakang hidupnya itu seperti apa Pak? Yabes arti nama Yabes itu kan kesakitan. Kesakitan? Iya. Wow, dari arti namanya saja sudah. Jadi waktu horor ya. Waktu ibunya mengandung dia, ya wajar lah, setiap wanita lagi mengandung, lagi melahirkan, itu pasti ngalami sakit. Rasa sakit itu wajar. Tetapi entah bagaimana ketika lahirlah anak ini, dipanggilnya Yabes. Yabes artinya sakit, kesakitan, ya toh. Dan setiap hari dipanggil seperti itu. Kalau kita ngerti sekarang, kita nggak boleh ngomong yang negatif. Betul. Kita harus ngomong bahwa kita ini diberkati. Karena ucapan kita itu yang menciptakan sesuatu dalam diri kita. Itu doa dan itu punya power ya. Ini kan beda. Orang tua dari Yabes ini memberikan nama itu dengan arti yang negatif seperti itu. Dan jadi setiap hari dia dipanggil Yabes oleh seorang di rumah, oleh semua orang. Jadi artinya kehidupan Yabes memang benar-benar sesuai dengan namanya. Dan nama yang berarti kesakitan itu yang setting hidup selanjutnya begitu ya? Iya. Ya. Tapi yang saya tertarik begitu dengan kehidupan Yabes, responnya Yabes. Punya orang tua yang panggil dia seperti itu, kasih nama yang seperti itu. Dan tapi dia punya satu respon yang benar, Walden. Apa yang dia lakukan? Dia nggak kepahitan sama bapaknya, sama orang tuanya. Walaupun dia setelah dia besar, dia kan mulai kelihatan, dia mulai merasa bahwa kehidupannya memang menderita, sakit. Kehidupannya penuh dengan sakit, dengan kesakitan, ya kan? Nggak seperti orang-orang yang lain. Nggak seperti saudara-saudaranya. Nggak seperti saudara-saudaranya, ya toh. Ya, akhirnya kan kalau kita lihat di masyarakat ya, kita lihat dalam kenyataan hidup,
banyak anak yang pahit hati sama orang tua. Mhm. Ya karena mungkin orang tua kurang ideal, orang Iya. tua mungkin salah mendidik Mhm. dan salah memperlakukan, Iya. tidak adil dengan anak-anak dan sebagainya. Mungkin iya. Akhirnya ada anak yang apa ini namanya sakit hati sama orang tua, Pahit ya. pahit hati. Mhm. Saya anggap itu sebuah respon yang salah. Mhm, mhm. Dan anak yang pahit hati dengan orang tua, kehidupan masa depannya tidak pernah akan bisa bagus. Karena dia membangun hidupnya di atas luka dan sakit Luka hati itu dalam kan. batinnya itu. Mhm, mhm. Itu akan meruntuhkan masa depannya. Iya. Ya. Tapi Yabes bukan seperti itu. Mhm, mhm. Ya. Waktu dia dipanggil seperti itu dan memang kenyataan hidupnya seperti itu, dia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Mhm, mhm. Dan dia ngomong di ayat 10, Iya, 1 Tawarikh 4 betul. ayat 10. Coba Boleh saya baca? coba kamu baca ayat 9 dulu sampai Iya. 10. Baik pemirsa, saya akan bacakan dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pak James, sebelum dilanjutkan, kita break dulu di sesi berikut. Pemirsa, di sesi awal ini saya menangkap satu message, satu pesan bahwa masa lalu kita bukan penentu masa depan, asalkan kita ngerti kuncinya. Kami kembali sesaat lagi. Ya, baik pemirsa SBO TV, doa Yabes adalah topik perbincangan kita pagi hari ini. Dan topik ini terambil dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Saya Walden bersama Bapak Pendeta James Ong, masih bersama dengan Anda. Tadi saya mengeluarkan satu statement bahwa masa lalu bukan penentu masa depan. Pak James, setuju nggak dengan statement saya? Setuju banget. Mhm. Setuju Kan, banget. tapi kan ada orang yang masa lalu langsung berkorelasi masa depannya ya karena masa lalunya kan? Ya itu bagaimana dia memandang masa lalu. Mhm, mhm. Ya. Sebetulnya kalau saya ngerti, Ya. kalau kita yang ngerti, masa lalu kita yang gelap, Mhm. masa lalu kita yang jelek, Penuh dengan stigma tadi ya, seperti kesakitan dan kita sebagainya. mesti kubur. Dikubur, Kubur. Ya. Jangan dikorek-korek, jangan diingat-ingat. jangan ingat-ingat. Mungkin ada orang-orang yang terdekat dengan kita yang menyebabkan masa lalu kita seperti itu. Mungkin toh. Ya, ada Nah, trauma, banyak ya, trauma. lalu kata-kata negatif, mungkin kata-kata kutuk juga ya. Nah, itu kita harus lepaskan pengampunan untuk orang-orang itu. Oh, oke. Jangan disimpan kepahitan di hati. Ini penting, Iya. Walden. Untuk kita menatap masa depan dengan masa depan penuh harapan, penting seperti itu. Jadi pemberesan dulu dong ya. Beresan Bisa dengan dikatakan. orang-orang dan kita tutup masa lalu yang seperti itu. Oke. Ya. Iya. Seperti Yabes. Mhm. Yabes dari lahir dia sudah dipandang nggak seperti kakak-kakaknya. Dan mungkin orang di sekitarnya termasuk orang tuanya berpikir ini anak tidak mungkin punya masa depan. Ini anak ini bohoki kalau orang Tionghoa bilang. Tidak beruntung gitu ya. Unlucky gitu. Mhm. Mhm, mhm. Tapi kemudian dikatakan di sini Yabes itu lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ini kan bicara tentang satu kehidupan yang levelnya lebih tinggi. Makanya gini Walden. Iya. Kenapa Yabes sampai bisa dimuliakan? Nah, itu Padahal dia. seperti itu awalnya bukan otomatis loh, Mhm. bukan otomatis. Sebuah perjuangan ya seperti. Artinya gini, kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, Ya. kita diselamatkan, Mhm. kita memperoleh keselamatan, itu anugerah. Iya. Tapi ingat, jalan hidup kita ke depan itu bukan langsung berubah semua. Mhm. Itu dia harus kerjasama dengan kita.
Dan dalam Jadi sebuah artinya proses gini, ya Pak ya? Ya, jadi artinya gini, ketika kita mengenal Yesus, kita percaya, kita memperoleh keselamatan. Tapi bagaimana kita ke depan ini perlu action dari kita. Nggak Bukan bisa semata-mata otomatis. pasrah sama Tuhan gitu ya? Sama Tuhan diem aja, terus seperti itu otomatis, wah hidupnya makin Berubah gitu. memuncak begitu. Nggak Tapi bisa. sepertinya ada peran kita ya, peran aktif dari saya Iya, secara pribadi iya begitu Pak dong, James. Iya, jadi nggak bisa berjalan serba otomatis, nggak bisa. Dan Yabes di sini saya lihat dia berdoa Pak ya. Dan itu Berdoa. awal titik balik hidupnya begitu ya. Ya, awal titik baliknya dia berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kepahitannya, dalam kesakitannya. Dia tidak menuduh orang tuanya sesuatu yang jelek kepada orang tuanya, enggak. Dia tidak melihat masa lalunya. Dia tidak maksudnya membenci orang-orang yang membuat kehidupannya seperti itu. Seperti tadi saya bilang. Iya. Tapi dia berdoa kepada Allah Mencari Israel. Tuhan ya. Ya, berdoa lebih sungguh-sungguh. Coba kamu ulangi ayat 10 lagi. Ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Kenapa dia bilang seperti itu? Karena kehidupannya penuh dengan kekurangan mungkin. kekurangan. Sehingga dia pikir dengan doa kepada Allah Israel, aku minta kehidupan yang diberkati berlimpah-limpah. Dia ngerti itu. Iya. Ya, ngerti itu. Dan berikutnya, dan memperluas daerahku. iya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow. Ini luar biasa, sebuah doa. Kayaknya sekarang semua gereja Menyanyikan ya? menyanyikan lagu seperti itu. Betul, saya termasuk. Memang lagu itu nggak ada tambahan, nggak ada yang dikurangi, Persis pelek dengan apa yang ada di ayat firman. Dan banyak orang Kristen suka lagu itu. Betul. Iya, Pak, apakah kita bisa mengadopsi kalau misalnya situasi kita, latar belakang hidup kita itu kurang lebih lah sama 11-12 dengan Yabes, apakah kita bisa mengadopsi doa yang sama untuk sebuah perubahan ke depan? Saya rasa gini, kalau mengadopsi doa oke lah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman jangan yang diadopsi, jangan cuma doanya. Ya, apanya lagi? Tapi kehidupan yang menjadi teladan itu, apa yang benar-benar yang baik-baik itu diadopsi. Dari kehidupan Yabes. Sekarang kalau kehidupan kita tidak mengadopsi Yabes, kehidupan Yabes, Doanya saja. doanya saja nggak ada artinya. Tidak ada perubahan. Coba sekarang, ya mungkin Walden pernah punya masa lalu. Oh iya pasti Ya, dong. masa lalu yang kurang enak lah. Yang gelap lah. Dan banyak orang yang terlibat dalam masa lalumu. Kamu hari ini benci sama dia. Kamu hari ini kepahitan sama dia. Kamu sumpahin dia dan sebagainya. Dan dengan waktu yang sama kamu berdoa Yabes. Saya yakin doa Yabes nggak ada kuasanya. Begitu ya. Tapi yang harus saya lakukan adalah melepaskan pengampunan Itu dulu. kepada orang-orang yang di masa lalu saya seperti itu. Hatimu bersih, pikiranmu bersih, doamu dijawab oleh Tuhan. Dan tadi saya ingat Bapak menjelaskan termasuk kepada orang tua Pak ya? Iya, karena orang tua yang paling touch kepada anak-anaknya. Betul, kan? setiap hari. Mulai dari kita lahir. Kadang-kadang ada orang tua yang ideal memang, tapi kan lebih banyak yang nggak ideal. Iya, yang ngomong sembarangan kadang-kadang begitu ya. Semaunya dia lagi Betul. emosi, dia bicara yang nggak karu-karuan. Oke Pak James, kita akan lanjutkan di segmen ketiga perbincangan kita. Pemirsa, saya tahan dulu dan jangan kemana-mana karena perbincangan ini pasti akan mendatangkan breakthrough, satu terobosan dalam kehidupan kita. Doa Yabes dan kami kembali sesaat lagi. Grooving your day. Hard Rock FM.
Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani, saya Walden masih bersama dengan Anda. Dan Anda yang baru saja bergabung, saya informasikan kembali topik hari ini adalah doa Yabes. Saya bersama Bapak Pendeta James Ong, pendeta keren ya di Surabaya. Pak James, Yabes ini doanya kan berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, dan ternyata Tuhan mengabulkan doanya. Dan ada orang yang berhati-hati berdoa seperti ini, sepertinya kok aduh, diberkati berlimpah-limpah. Doa Bapa kami kan sebaliknya, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Gimana Pak Pendeta ini? Kok sepertinya beda ini Yabes dan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini? Ya, memang doa Bapa kami doa yang diajarkan Yesus Iya. yang kita mau pegang benar-benar. Jadi pola ya, pola Jadi doa pola ya. doa kita. Mhm. Tapi saya kira untuk sebuah doa untuk kita menjadi Diberkati berlimpah-limpah. diberkati berlimpah-limpah itu nggak salah, Mhm. ya. Nggak apa-apa. Nggak salah karena memang Kristus datang ke dunia supaya hidup kita Berkelimpahan. berkelimpahan dalam buk- segala sesuatu. Buktinya Yabes didengarkan doanya. Iya. Cuma artinya gini, Walden. Iya. Jadi orang Kristen jangan hidupnya fokus kepada berkat secara materi. Mhm. Ini yang salah. Ya. Kalau sekarang kita mau melihat gejala di akhir zaman ini, orang Kristen semua cuman tujuannya materi aja. Ya, pemenuhan kebutuhan ya. Nah, cuman itu aja. Dia pergi ke gereja supaya apa? Supaya diberkati. Mhm. Dia melayani Tuhan supaya diberkati. Iya. Gitu loh. Jadi sekarang semua ujung-ujungnya supaya minta diberkati terus-menerus seperti Dan itu. berkatnya maksudnya materi gitu Nah, kan. itu yang salah. Hmm. Itu yang salah. Fokus kita tetap kepada Yesus. Ya. Ya. Tujuan kita tetap kepada Yesus. Mhm. Ya. Cuman saya ingin sampaikan begini, jangan sampai fokus kita menjadi melenceng. Ini yang nggak benar. Oke. Kalau kita berdoa Tuhan berkati kami, keluarga kami berlimpah-limpah, untuk kami menjadi berkat, apa salahnya? Mhm. Dan tadi ada kalimat perluas daerahku ini bisa bicara tentang ekspansi bisnis Iya. dan sebagainya gitu Pak ya. Iya. Mungkin cabang pelayanan dan Nah, seterusnya ya. Iya, Kehidupan yang bermultiplikasi begitu. jadi itu kan Tuhan akan mengembangkan apa yang kita lakukan. Kalau Oke. kita mungkin kita punya satu usaha kecil-kecilan, Hmm. ya atau warung nasi Iya. misalkan gitu kan. Hmm. Tapi kalau itu memang diberkati Tuhan, itu bisa berkembang Ya. Mhm. dengan hal yang Online gitu ya. dengan hal yang sederhana itu bisa jadi franchise juga. Betul, itu. betul. Nah, itu kan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Saya percaya Pak James, koreksi saya kalau salah. Yabes doanya didengar Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, diperluas wilayahnya karena dia punya motivasi yang benar ketika dia berdoa dan dia diberkati bukan untuk sesuatu yang Saya salah kira gini loh. tujuannya. Yabes doa ini dengan hati yang tulus, Walden. Mhm. Dia bukan dengan hati yang arogan, dia mau Ya, serakah gitu. tamak serakah gitu. Dia enggak, hatinya tulus karena hidupnya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesakitan, sehingga dia ingin sebuah kehidupan yang berubah, Mhm. diberkati berlimpah-limpah, dan Ya. dia tahu itu hanya Allah Israel yang bisa kasih. Mhm. Dan dia berdoa seperti itu, kan Tuhan lihat hati kita, Oke. iya kan? Sekarang kita doanya bagus tapi kan Tuhan cuma lihat hati gitu loh. Motivasinya apa? Kalau kita berdoa untuk diberkati berlimpah, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, Why not? pasti Tuhan akan kabulkan. Tapi Amin. kalau untuk memperkaya diri, untuk Sombongan. kesombongan, untuk satu kecongkaan, wow, itu kebencian Tuhan. Yang kita nggak bisa istilahnya mendustai Tuhan ya, modus begitu. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa didustai, karena Tuhan bisa membaca hati kita. Oke. Jadi setiap orang percaya, termasuk saya dong Pak ya, dan Pak James, bisa menaikkan doa ini. Dan kalau motivasi hati kita benar, seperti Yabes, Tuhan juga menjawab doa kita. Pasti Tuhan Dan jawab. itu terobosan yang terjadi. Dan kalau sampai itu dijawab Tuhan, kan kehidupan kita menjadi dipermuliakan loh. Jadi orang lihat dulu kehidupannya susah, dengan kondisi seperti itu, sekarang dia diberkati Tuhan. Siapa yang Otomatis dipermuliakan? ya namanya kan? Tuhan dipermuliakan Betul, pertama. Ya. Ya. Yang kedua, kita juga ikut kena sedikit gitu loh. Betul. Tapi kita nggak ambil haknya Tuhan. Betul. Kemuliaan tetap haknya Tuhan. Ya, ingat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi dua. Hanya bagi Tuhan ya. Haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Kita nggak punya hak apa-apa. Deal. Kalau kita dipermuliakan itu untuk Tuhan. Ya, Itu betul. aja. Sekali lagi ketika orang mungkin melihat hidup kita itu berubah kontra 180 derajat, Tuhan membalikan keadaan dan orang mungkin menyatakan sesuatu, kita kembalikan semuanya
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan sampai cuma ngomong tok loh, Walden. Betul, Bahwa Tuhan lihat hati kita. betul. Kita mulai merasa Pak gimana. Pendeta yakin waktu kita berbicara ini Tuhan sedang memulihkan banyak pemirsa? Oh, sangat yakin, Pasti ya? sangat yakin. Yes. Biar Oke. nama Tuhan juga dipermuliakan. Sudah, Nama Walden juga ikut nanti. betul. Dan sudah waktunya kita istilahnya menerobos begitu banyak penghalang-penghalang yang selama ini menghalangi kita, termasuk sakit hati kepada masa lalu, dendam kepada masa lalu, karena itu ternyata penghalang apapun yang kita doakan. Sudah waktunya kita menerobos semuanya itu dan kemudian kita meraih kehidupan yang lebih baik. Ya. Begitu Pak ya? Apakah dalam pelayanan Bapak sebagai gembala sidang, kasus-kasus yang membuat orang susah untuk berkembang, susah untuk diberkati berlimpah-limpah, itu karena tidak beresnya masa lalu? Banyak, Banyak seperti itu? banyak. Sangat banyak. Kan setiap orang ingin dipulihkan. Mhm. Tapi untuk membereskan ini tidak semua orang mau. Gitu ya? Iya, karena ada orang-orang yang nggak bisa. Dia bilang-bilang nggak bisa, tapi kan nggak ada yang nggak bisa. Mhm. Semua pasti ada jalan kalau dia ada. Yang penting mau dulu sebenarnya ya? Ya kadang-kadang dia nggak mau itu. Bilangnya nggak bisa. Mhm. Ya kalau nggak bisa ya sudah. Itu kan biasanya Menyerah. berkaitan dengan trauma-trauma, misalnya dilecehkan, Tapi dilukai. seseorang itu perlu diberi pengertian, Walden. Mhm. Kadang-kadang gereja harus memberikan pengertian bagaimana kehidupan seseorang yang bebas dari kepahitan, bagaimana seseorang yang dipenuhi dengan masa lalu lah, itu orang kadang-kadang nggak mengerti di situ. Oke. Perlu diberi pengertian dan itu dia putuskan memilih yang mana. Dari mimbar diberikan pengajaran, orang mengerti, ambil keputusan. Kita Dengan lanjut di segmen. dari konseling pribadi Oke. itu juga kan bisa. Kita lanjut di segmen berikut. Waktu kita terbatas dan pemirsa, nantikan kami di segmen selanjutnya. Kami kembali sesaat lagi. HyperNet is a managed service provider that manage a customer's ID assets. Why should you use MSP? Increase service levels and resources efficiency, reduce downtime and risk, low capital outlay and predictable budget, professional experience, flexible services and improved security. Focus on your bottom line. Let us do the rest. For more information, please visit our website at www.hypernet.co.id. Ya, kami menyisakan satu segmen untuk Anda membahas topik doa Yabes. Saya percaya pagi hari ini ada sesuatu yang sedang Tuhan terobos dalam hidup kita, yaitu kita tinggalkan masa lalu dan menyongsong masa depan yang penuh harapan, yang diberkati berlimpah-limpah, diperluas wilayah kita, karena itu inti doa Yabes dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Begitu ya Pak James ya. Yang kita perlu lakukan adalah memaafkan semua orang di masa lalu kita. Dan itu dimulai dengan memberikan pengertian. Berarti dalam hal ini gereja punya tanggung jawab memberi pengajaran. Karena ketika orang Pengajaran ngerti, yang benar. betul, orang ngerti, ambil keputusan. Jangan gereja hanya mengajarkan diberkati secara materi. Itu cuman itu dititik beratkan ke situ, nggak ada pengajaran-pengajaran yang Menuntun ya. yang lain. Itu sangat kasihan jemaat. Oke, dan ternyata berdoa minta diberkati berlimpah-limpah itu bukan dosa. Betul. Harus kita diberkati berlimpah-limpah supaya menjadi berkat. Intinya kan Tapi seperti cuman intinya gini, fokus kita bukan cuman untuk diberkati. Oke, Fokus kita hanya kepada Yesus. ya. Bagaimana kita memperkenan hidup kita, memperkenan Dia. Ya, Ya, itu fokus kita. Cuman nggak salah kalau kita berdoa seperti itu. karena ada tujuannya dan hati kita benar. Dan ternyata yang menjadi penghalang terbesar itu adalah sulit untuk melepaskan pengampunan dan berdamai dengan semua orang di masa lalu kita, begitu Pak ya. Apakah misalnya kita sudah begitu antusias, begitu aktif, setia melayani dan sebagainya, tapi di dalam hidup kita masih menyimpan sesuatu, Apa yang disimpan kesakitan-kesakitan. Ya, dendam, marah, tidak memaafkan, dan kita menganggap ya sudahlah, tapi itu masih kita simpan. Itu mempengaruhi berkat kita ke depan. Kenapa kamu masih simpan? Kenapa saya?
Saya kan memberi contoh. Maksudnya gini loh, kalau kita ngerti sesuatu itu sampah, kita Mm-mm. harus buang. Iya. Sampah itu sumber penyakit. Dan ada orang yang menganggap itu, udahlah nggak usah dipikirin, salah ya. Kita harus selesaikan Pak ya. Tuntas. Sampai tuntas. Tuntas itu dengan pengertian kita pergi ke orangnya saja, ke orangnya dan mengatakan saya minta maaf atau saya memaafkan, atau hanya kita dengan Tuhan Pak. Saya mau tanya. Dengan Tuhan dan dengan orang itu. Kalau Wow. memang orang itu masih ada. Tapi kalau orang itu sudah nggak ada, Hmm, ya kita dengan sudah di Tuhan. luar negeri misalnya ya. Nah, di luar negeri mungkin masih bisa. Sekarang kan Oh iya iya. via iya. chatting dan semua masih Wah, bisa. terus Tapi sudah kalau orang meninggal. itu sudah nggak ada di dunia, mau apa lagi? Hmm. Ya dengan Tuhan. Dan Tapi itu- selama orang itu masih ada, dua, dengan Tuhan dan dengan sesama kita harus kita beresin. Oke, wow, saya sangat diberkati. Setiap orang punya masa lalu, tapi masa lalu bukan penentu masa depan. Yabes telah memberi pencerahan kepada kita melalui doanya. Pak James, mungkin ada semacam kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa? Saya ingin menyimpulkan, Walden, bahwa dari minggu ke minggu kami memberikan firman, menjelaskan tentang satu kebenaran demi kebenaran yang lain, Walden. Yang saya ingin gini, pemirsa menonton program kita ini satu persatu, jangan cuma ditonton dan dimengerti, tapi dilakukan. Termasuk yang hari ini. Ya. Kesimpulan hari ini artinya gini, lupakan masa lalu, lupakan semua yang memahitkan hidup kita, lupakan semua orang-orang yang pernah bertindak negatif terhadap kita, Melukai kita. kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan kemurahan, dan kita lepaskan berkat, dan saya percaya menatap masa depan dengan sebuah pengharapan kepada Tuhan. Itu jalan keluarnya. Jadi artinya tidak ada lagi jalan yang lain tanpa itu. Jadi kita mau meraih masa depan, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan untuk Amin. kita. Tapi kalau kita tidak membereskan kehidupan kita dengan masa lalu kita, itu nggak pernah terjadi. Gitu loh. Jadi semuanya bukan serba otomatis. Kekristenan ini perlu proses. Amin. Kekristenan bukan otomatis, berkat diraih bukan otomatis. Kalau kita lihat seseorang hidupnya diberkati, dia nggak 1 malam 2 malam seperti itu. Dia sudah membayar harga yang mahal, dia sudah membabat alas istilahnya, dia sudah melakukan banyak hal. Dia Kalau bayar harganya ya. Iya, kalau pemirsa mau diberkati oleh Tuhan, memiliki masa depan yang penuh harapan, ayo mulai sekarang lakukan sesuatu. Memang tidak langsung otomatis 1 malam, 2 malam, 1 bulan kita bisa berubah hidup kita, ya. Tapi saya percaya dengan Tuhan kita akan mengalami masa depan yang penuh Amin. harapan. Ayo kita berdoa. Pak. Silakan. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kehidupan Yabes yang menjadi teladan bagi kami. Di mana kehidupan yang tadinya menjadi orang yang penuh dengan kesakitan, tetapi terakhir ternyata kehidupannya sekarang lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan itu pun kami mau itu terjadi bagi kami semua. Bagi pemirsa, bagi penonton semua yang menyaksikan program ini pagi ini, Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang penuh harapan. Ada masa depan yang gemilang untuk kami alami. Terima kasih Bapak. Biar firman-Mu, biar kebenaran-Mu hari ini membebaskan kami dan membuat kami berkemenangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kiranya berkat Allah dicurahkan untuk setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Haleluya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Pak James sangat memberkati hari ini. Sukses untuk Bapak. Sukses untuk Saya kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak berlimpah-limpah dan memperluas daerah Bapak Amin. untuk terus jadi berkat. Doa yang sama saya harapkan dari Bapak untuk saya. Ya, saya juga akan berdoa. Terima kasih banyak. God bless you. Tuhan berkati Bapak juga dan pemirsa, demikian kebersamaan kita. Doakan terus program ini untuk terus menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat berhari Minggu. Saya Walden pamit. God bless you.